أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sungguh kita beruntung dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini, alhamdulillah di pertengahan Muharram 1443 Hijriah ini bertepatan dengan 24 Agustus 2021 masih terus kita dapatkan nikmat dan karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, semoga juga tetap diparingi sehat. Dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan juga tidak lupa senantiasa membasahi lisan kita dengan zikrullah agar hati kita senantiasa menjadi lebih tenang. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga kita ini. Fa insyaallah yang berusaha dengan istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, seperti yang kami sampaikan minggu yang lalu, sering dikatakan bahwa bulan Muharram ini juga bulannya anak yatim. Namun demikian, kan mengurus anak yatim itu tidak hanya atau pemberian santunan itu tidak hanya pada 10 Muharram saja, tapi adalah setiap hari, dari hari-hari kita. Karena itulah semoga dengan keutamaan mengurus anak yatim ini kita bisa lebih semangat dan siapapun bisa amanah agar mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilil yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bisababbati wal wusta. Rawahu Muslim. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengurus anak yatim itu di surga. Saya dan dia seperti dua jari ini, baik miliknya atau milik yang lain. Dan dia, Malik bin Anas, berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sinilah para pendengar sekalian, bahwa beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, berarti kan bersebelahan, seperti menunjuk arah dua jari itu. Nah, itu berarti sangat dekat sekali nanti kedudukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mengurus anak yatim adalah dengan mengurus dan berusaha memberikan hal yang sangat bermaslahat baginya, berupa pemberian makanan, pakaian, ataupun mengembangkan hartanya jika memang dia memiliki harta, sekaligus mendidiknya. Namun kalau memang si anak yatim tidak memiliki harta,
maka ya diberi disantuni dengan makan pakaian semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena itulah keutamaan yang akan diperoleh bagi yang mengurus, terutama dengan hartanya sendiri atau dengan harta anak yatim, itu adalah juga merupakan hal yang sangat diberi keistimewaan oleh Allah dan Rasulnya. Yang tadi dimaksudkan dengan miliknya atau milik orang lain adalah apabila anak yatim itu kerabatnya atau dari orang lain. Sehingga misalnya kalau contoh kerabat itu adalah yang mengurus kakeknya, saudaranya, ibunya, neneknya, pamannya, atau saudara laki-laki itu kerabat yang lain. Itulah maksudnya daripada yang disebut dengan orang lain. Tetapi bisa juga menggunakan atau istilahnya memakan harta secara wajar, ya. Itu adalah sesuai dengan kepengurusannya terhadap hal-hal yang bermaslahat, yang penting baginya untuk mengembangkan harta itu memang diperbolehkan. Yang bagaimana yang diperbolehkan adalah apabila memang mengambilnya namun pinjam, betul-betul pinjam. Pas kebetulan yang diurus, yang dirawat ini adalah istilahnya keponakannya ataupun cucunya begitu, tetapi kemudian ternyata ada harta yang cukup. Kemudian si pengurus meminjam dan dengan catatan tentu saja akan segera dikembalikan. Tetapi bila sama-sama yang mengurus itu juga tidak dalam keadaan yang cukup, maka bisa memakannya ikut bersama sesuai dengan kebutuhan sehari-hari yang tidak berlebihan, ya, sebagai pengurus. Yang berikutnya adalah bisa mengambilnya memang adalah untuk kepentingan si anak yatim itu sendiri. Atau para pendengar sekalian, kalau memang sangat terpaksa, ya, jadi mengambilnya, tetapi ya jenisnya pinjaman itu nanti yang akan dikembalikannya, ya. Dengan demikian, maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh apabila seseorang itu benar-benar amanah di dalam pengurusan anak yatim, baik secara privat atau sendiri-sendiri maupun di dalam sebuah istilahnya organisasi berupa kepantian, maka luar biasa Rasulullah katakan tadi adalah akan bersama Rasulullah di surga. Subhanallah. Tetapi berhati-hati juga dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak juga yang tidak menyadari, menyelewengkan, bahkan yang ada, yang pernah ada yang kita lihat adalah memang dari kerabatnya, ya, yang mereka mungkin mengabaikan atau tidak membaca ayat Allah ini, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim narau wa sayaslauna sa'ira. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah min dzalik. Termasuk juga wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddahu wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik tadi, yang bermanfaat. Memang dijaga, misalnya tabungannya, kemudian hanya digunakan sesuai dengan kebutuhannya, karena mas'ulah sampai memang dia dewasa bisa mengelola sendiri.
Karena itu dikatakan oleh para alim ulama, setiap wali bagi anak yatim, jika ia fakir, ya, jadi yang mengurus memang tidak mampu, ini omnya, budenya, atau bahkan kakeknya, ini dia tidak mampu, dia tidak punya kemampuan, terus ditinggali anak yatim, lalu ya memakan hartanya, tapi secara ma'ruf ya wajar, bersama-sama dengan si anak ini, ya, sesuai kepengurusannya terhadapnya untuk hal yang bermanfaat dan mengaman, maka ini adalah diperbolehkan. Itu yang sama atau maksud saya adalah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 10 itu, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Jadi barang siapa di antara yang mengurus, yang memelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Jangan sampai katutan bahkan ikut padahal dia mampu, hari-harinya mampu, bahkan cukup berlebih, kemudian ikut istilahnya ngincipi. Nah, ini adalah yang tadi akan memakan bara api neraka. Tetapi wa man kana faqiran, barang siapa yang miskin, nah ini kan sesuai dengan perintah Allah, maka falyakul bil ma'ruf, boleh ya makan itu menurut yang patut. Patut itu juga ya dikatakan wajar, ya memang hari-harinya sebagaimana si anak itu melakukannya. Nah, kesempatan-kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi kita inilah, semoga bagi yang para pendengar diberi memang satu amanah, dua kelebihan rezeki yang cukup, maka sungguh sangat indah tawaran dari Allah dan Rasulnya ini, bagaimana tidak senangnya nanti bisa bersama Rasulullah di surga. Tapi juga harus berhati-hati, biasanya setan inilah yang menggoda iman. Nah, toh dia cukup hartanya ditinggal dari orang tuanya banyak, digunakan sajalah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang mengatakan tidak apa-apa itu adalah setan, sehingga banyak orang yang terlena, bahkan naudzubillah min dzalik, demi nafsunya, maka sampai ingin juga banyak orang yang ingin menghilangkan jejak anak yatim ini semata-mata akan mengambil hartanya. Summa naudzubillah min dzalik. Padahal apa yang disampaikan atau yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah tadi adalah sungguh sangat utama. Dan sekali lagi, siapapun yang berkecimpung atau sedang dalam pengurusan anak-anak yatim, semoga dalam rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panjenengan sudah ada gambaran voucher dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersama Rasulullah di surganya nanti. Insya Allah, amin Allahumma amin.